Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Yanti, mahasiswi Universitas Cyber Asia, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis model bisnis. Untuk daftar isinya, di sini ada latar belakang, rumusan, dan masalah dan tujuan. Yang ketiga ada konsep model bisnis. Yang keempat ada implementasi konsep model bisnis. Dan yang terakhir ada refleksi dan analisis. Baik, untuk latar belakang, analisis model bisnis adalah komponen penting dalam era bisnis modern yang ditandai oleh persaingan ketat dan perubahan cepat. Analisis model bisnis adalah kerangka yang menjelaskan bagaimana sebuah organisasi menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai. Pentingnya analisis model bisnis terletak pada kemampuan untuk membantu perusahaan memahami dinamika pasar, menemukan peluang inovasi, dan meningkatkan kinerja mereka. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana penjelasan konsep, implementasi, dan refleksi dan analisis terhadap topik konsep dasar analisis model bisnis. Untuk tujuan penelitiannya, mengetahui penjelasan konsep, implementasi, dan refleksi dan analisis terhadap topik konsep dasar analisis model bisnis. Selanjutnya, untuk konsep model bisnis, ada beberapa bagian yang akan dijelaskan. Yang pertama, yaitu definisi model bisnis. Yang kedua, ada jenis-jenis analisis model bisnis. Yang ketiga, ada manfaat analisis model bisnis. Dan yang terakhir, ada komponen utama model bisnis. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu definisi model bisnis. Menurut Landay, pada tahun 2020, model bisnis adalah dokumen atau strategi yang menguraikan bagaimana bisnis atau organisasi beroperasi. Model bisnis menjelaskan bagaimana aktivitas perusahaan bekerja sama untuk menjalankan strateginya sehingga menjembatani perumusan dan implementasi strategi. Model bisnis adalah sistem aktivitas yang saling terkait dan dikoordinasikan untuk menciptakan nilai melalui berbagai hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya. Menurut Jod dan Amit pada tahun 2010 mengemukakan mereka memandang model bisnis sebagai sistem integratif yang lebih dari sekedar elemen individual. Selanjutnya, jenis-jenis analisis model bisnis. Yang pertama ada analisis deskriptif. Proses analisis deskriptif ini melibatkan proses menggali data dan menggunakan KPI untuk mengetahui situasi bisnis saat ini. Selanjutnya, yang kedua ada analisis prediktif. Jenis analisis ini merupakan cara yang dilakukan perusahaan untuk mencoba memprediksi apa yang harus dilakukan di masa depan berdasarkan tren. Jenis yang ketiga yaitu ada analisis perspektif. Ini merupakan bentuk analisis bisnis yang dapat membantu perusahaan mengambil keputusan dan tindakan terbaik dalam situasi tertentu. Selanjutnya, ada manfaat analisis model bisnis. Yang pertama ada memahami struktur dan alur bisnis. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional.
Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan. Yang kelima, ada adaptasi terhadap perubahan pasar. Yang keenam, mendorong inovasi bisnis. Yang ketujuh, mempermudah komunikasi dengan pemangku kepentingan. Yang kedelapan, evaluasi keberlanjutan bisnis. Dan yang terakhir ada mengidentifikasi peluang baru. Selanjutnya untuk komponen utama model bisnis. Yang pertama ada customer segment atau segmen pelanggan. Yang kedua ada value proposition atau proposisi nilai. Yang ketiga ada channel atau saluran. Yang keempat ada customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Yang keempat ada revenue stream atau sumber pendapatan. Yang keenam ada key resources atau sumber daya utama. Yang ketujuh ada key activities atau aktivitas utama. Yang kedelapan ada key partnership atau kemitraan utama. Dan yang terakhir ada cost struktur atau struktur biaya. Selanjutnya yaitu implementasi konsep model bisnis. Untuk studi kasusnya menggunakan Gojek sebagai contoh nyata. Gojek adalah perusahaan teknologi berbasis platform yang menawarkan berbagai layanan, mulai dari transportasi online, pengantaran, makanan, hingga layanan keuangan. Model bisnis Gojek merupakan contoh dari platform bisnis multisisi, di mana perusahaan berperan sebagai perantara antar pengguna atau konsumen dan penyedia layanan atau mitra. Untuk komponen model bisnis Gojek, yang pertama value proposition menyediakan solusi praktis dan serbaguna untuk kebutuhan sehari-hari seperti transportasi, logistik, dan pembayaran digital. Yang kedua ada customer segment atau konsumen yang membutuhkan layanan transportasi, pengantaran, dan keuangan. Mitra driver dan merchants juga menjadi pelanggan utama. Yang ketiga, revenue stream, komisi dari mitra, driver, dan merchant, biaya layanan premium, dan kerjasama dengan pihak ketiga. Yang keempat, ada channel, aplikasi seluler, dan pemasaran digital. Yang kelima, ada key activities, pengembangan aplikasi, pengelolaan mitra, dan inovasi layanan. Yang keenam, ada key partners, mitra pengemudi, merchant, dan institusi keuangan. Dan yang terakhir, ada cost structure, pengeluaran untuk pengembangan teknologi pemasaran dan intensif mitra. Selanjutnya ada tantangan dan solusi yang dalam studi kasus Gojek. Yang pertama ada hambatan dan penerapan model bisnis, yaitu ada persaingan yang ketat. Gojek harus bersaing dengan pemain besar lainnya seperti Grab atau Shopee. Yang kedua ada skalabilitas, mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu platform tanpa mengorbankan kualitas. Yang terakhir, regulasi pemerintah, perubahan kebijakan yang dapat memengaruhi tarif dan operasional. Selanjutnya, solusi yang dapat diterapkan oleh Gojek yaitu memanfaatkan teknologi AI dan data analytics untuk memahami kebutuhan pasar dan meningkatkan personalisasi layanan. Yang kedua, menjalin kolaborasi dengan pemerintah untuk mematuhi regulasi sambil memberikan edukasi tentang manfaat ekonomi digital.
Yang terakhir, memperkuat program loyalitas pelanggan dan mitra untuk meningkatkan retensi. Selanjutnya, refleksi dan analisis. Untuk analisis pribadi, karena analisis model bisnis memungkinkan perusahaan untuk memahami secara menyeluruh bagaimana mereka menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai, saya pikir sangat relevan dalam konteks kontemporer. Perusahaan dapat menemukan peluang inovasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis dengan lebih baik dengan menganalisis komponen penting seperti segmen pelanggan, sumber pendapatan, dan struktur biaya. Tetapi efektivitas analisis ini sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan dan seberapa baik pemangku kepentingan memahami strateginya. Untuk implikasi strategis, analisis model bisnis membantu pengambilan keputusan strategis dengan memberikan kerangka kerja sistematis untuk mengevaluasi kelayakan inisiatif baru, efisiensi operasional, dan posisi kompetitif perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan model bisnis untuk mengidentifikasi kebutuhan akan diversifikasi produk untuk penetrasi ke pasar baru berdasarkan pola pendapatan mereka saat ini. Kerangka ini juga dapat membantu manajer bisnis memprioritaskan sumber daya yang lebih baik dengan fokus pada bidang yang paling menghasilkan nilai tambah. Untuk sarannya, meskipun analisis model bisnis seperti bisnis model kanvas sangat bermanfaat, ada beberapa kekurangan yang harus diperhatikan. Sangat penting bahwa elemen eksternal seperti analisis penting atau dinamika industri yang lebih luas tidak dipertimbangkan. Karena itu, nilai analisis dapat ditingkatkan dengan pemasukan elemen eksternal seperti analisis SWOT atau PESTEL ke dalam kerangka model bisnis. Untuk memastikan relevansi jangka panjang dalam menghadapi tekanan sosial dan lingkungan, metode ini juga dapat lebih termasuk metode keberlanjutan. Selanjutnya, refleksi akademik dan praktis. Dalam praktiknya, menerapkan teori analisis model bisnis seringkali memerlukan perubahan ke situasi khusus perusahaan. Sebagai contoh, model bisnis berbasis platform seperti Gojek dan Grab menunjukkan bagaimana teori ini dapat diterapkan untuk membangun ekosistem yang saling menguntungkan di industri teknologi. Meskipun demikian, teori seringkali menghadapi tantangan karena keterbatasan sumber daya atau kompleksitas pasar. Akibatnya, diperlukan perubahan yang didasarkan pada perspektif lokal dan praktik terbaik. Yang terakhir ada kesimpulan. Definisi dan komponen utama model bisnis. Konsep bisnis model kanvas dengan 9 elemen inti membantu perusahaan memahami cara mereka menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai. Implementasi model bisnis, studi kasus Gojek menunjukkan bagaimana perusahaan teknologi berbasis platform dapat mengintegrasikan layanan dan menciptakan ekosistem bernilai tambah. Evaluasi dan analisis, pentingnya identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk mengoptimalisasi model bisnis serta perlunya integritas analisis eksternal seperti SWOT atau PESTEL. Untuk refleksi strategis, analisis model bisnis membantu pengambilan keputusan strategis dan perencanaan sumber daya untuk memastikan daya saing dan keberlanjutan. Selanjutnya, diversifikasi sumber pendapatan. Perusahaan harus mencari peluang pendapatan baru di luar layanan inti untuk meningkatkan stabilitas finansial. Optimalisasi teknologi.
pemanfaatan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menciptakan inovasi berkelanjutan. Integrasi analisis eksternal menggabungkan analisis eksternal ke dalam model bisnis untuk menilai dinamika industri dan posisi kompetitif. Fokus pada keberlanjutan, menambahkan metrik keberlanjutan sebagai bagian dari evaluasi model bisnis untuk memastikan relevansi jangka panjang di tengah tuntutan lingkungan dan sosial. Penguatan relasi dengan stakeholder, membangun komunikasi yang solid dengan mitra, pelanggan, dan pemangku kepentingan untuk memastikan keberhasilan implementasi strategi model bisnis. Sekian penjelasan tentang analisis model bisnis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.